Ya kan, bahkan saya beranekdot kalau melihat anggaran pemerintah Kota Bandar Lampung itu HIP saya cari-cari nggak ketemu anggarannya, malah ketemu anggaran untuk insentif anggota DPRD 30 miliar. Artinya kan pemerintah menganggap anggota DPRD itu lebih berbahaya daripada HIV AIDS, makanya perlu dianggarkan lebih besar. Nah itu yang terjadi. Halo pemirsa, senang sekali saya Dedi Nugraha kembali menjumpai Anda di podcast Sudut Konsentris. Seperti biasa, podcast Sudut Konsentris berangkat dari liputan-liputan yang diterbitkan di website Konsentris. Dan kali ini kita akan membahas liputan yang terbit 5 Februari lalu dengan judul Rantai Diskriminasi ODA yang Tak Kunjung Putus. Pemirsa, sejak lama kelompok rentan dan seperti orang dengan HIV/AIDS hidup dalam bayang-bayang diskriminasi dan stigma. Mereka menerima perlakuan berbeda ketika mengakses pelayanan publik yang paling dasar. Misalnya di bidang kesehatan, beberapa puskesmas di Lampung masih membedakan perlakuan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan HIV dan AIDS. Mereka kerap tak dilayani dengan maksimal oleh para medis karena statusnya sebagai ODA. Hal itu masih terjadi hingga saat ini. Didukung dengan data Wahana Cita Indonesia Distrik Bandar Lampung, selama 3 tahun terakhir WCI mencatat sekitar 15 kasus diskriminasi dan stigma terhadap ODA dan kelompok rentan terjadi. Perinciannya, 5 kasus diskriminasi berkaitan dengan pekerjaan, 2 kasus diskriminasi berkaitan dengan pendidikan, 3 kasus stigma oleh petugas pelayanan kesehatan, 3 kasus penolakan akses kesehatan, dan 2 kasus pembukaan status tanpa konsen. Kasus-kasus tersebut terjadi di berbagai daerah di Lampung, seperti Lampung Utara, Waikanan, dan juga Kota Bandar Lampung. Bahkan, pemirsa, persoalan itu diafirmasi oleh kebijakan pemerintah dan pernyataan akademisi yang cenderung mempertebal stigma. Contohnya, beberapa tahun lalu kita melihat ada surat edaran dari pelarangan praktik LGBT di pesisir barat. Kemudian ada pernyataan dari Rektor Universitas Lampung yang mengancam memecat dosen dan mahasiswa yang terlibat LGBT. Untuk itu, kita akan mengupas dengan cermat persoalan tersebut bersama narasumber yang sudah kita hadirkan hari ini. Yang pertama ada Advokasi Officer Wahana Cita Indonesia Distrik Bandar Lampung, Bang Rahmat Cahya Aji. Selamat siang, Bung. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bung? Alhamdulillah baik. Baik, selalu sehat, Bung ya. Lalu ada pemerhati kebijakan publik, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bung Dodi Faidullah. Selamat siang, Bung. Siang, Bung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, selalu baik. Selalu sehat lah, Bung ya. Oke pemirsa, nggak panjang lebar, kita langsung saja ke pokok persoalan. Saya yang pertama mau ke Bang Aji dulu nih, Bung. Terkait dengan liputan Konsentris beberapa hari yang lalu, rantai diskriminasi ODA yang tak kunjung putus nih, Bang Aji. Bang Aji kan sebagai advokasi officer yang memang selama ini kerap bersentuhan langsung ya dengan kawan-kawan ODA di lapangan. Nah, terkait dengan diskriminasi ini memang bagaimana, Bung, kondisinya di lapangan? Apakah memang yang disampaikan dalam liputan Konsentris bahwa diskriminasi dan stigma itu masih terjadi hingga saat ini itu benar? Dan kalau memang benar, sejauh mana persoalan tersebut yang dialami oleh kawan-kawan ODA? Silakan, Bang Aji. Ya baik, terima kasih Bang Dery dan pemirsa Konsentris bahwa persoalan stigma dan diskriminasi terkait dengan ODIP atau orang dengan HIV/AIDS ini memang khususnya di Provinsi Lampung ini masih belum selesai. Masih banyak kasus-kasus yang WCI tadi disampaikan oleh Bung Dery ditemui di lapangan gitu. Makanya melalui program dari Indonesia AIDS Coalition, Lampung juga merupakan salah satu daerah intervensi karena beberapa kali laporan terkait stigma, diskriminasi di Provinsi Lampung ini cukup memakan perhatian gitu secara nasional gitu. Jadi perhatian nasional? Ya, jadi perhatian nasional sehingga Indonesia AIDS Coalition juga menjadikan Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung ini menjadi daerah intervensi. Oleh karena itu makanya WCI hadir di Kota Bandar Lampung untuk bagaimana mendorong kepedulian semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat gitu. Dan memang sejak tahun 2002 program HIV/AIDS di Provinsi Lampung
diawali dengan kasus temuan PKBI dulu. Ada 3 orang ODIP yang sedang dirawat di Jakarta, didampingi oleh Yayasan Pelita Ilmu, dan itu ditemui langsung. Bahkan saya langsung pada saat itu di PKI menemui 3 orang yang sedang menjalani pendampingan di Yayasan Pelita Ilmu. Kemudian hal ini kita sampaikan di dalam diskusi pada saat itu dengan mengundang teman-teman jurnalis, karena memang pada saat itu pemerintah tidak ada program sama sekali terkait HIV/AIDS, dan pada saat itu sempat heboh 3 orang ODIP itu diumumkan di media berasal dari Lampung, dan itu memancing Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu memberikan statement yang menganggap bahwa PKB Lampung itu tidak punya dasar untuk mengeluarkan data seperti itu. Disampaikan bahwa Lampung sendiri 0 kasus HIV/AIDS-nya. Padahal ada gitu kan, dan kita temui langsung orangnya dan dia memang ber-KTP Lampung. Tapi karena memang pada saat itu tidak punya layanan untuk pengobatan, layanan pendampingan, akhirnya dirawatlah dia di Jakarta. Nah pada saat itu memang belum ada program sehingga PKBI pada saat itu dianggap meresahkan masyarakat gitu karena mengumumkan data yang bukan kewenangannya, karena kewenangannya dianggap bahwa Dinas Kesehatan. Nah ya tapi pada saat itu tuh saya di PKB juga tetap memberikan edukasi ke masyarakat gitu, bahwa persoalan HIV/AIDS ini sudah masuk ke Lampung gitu, bukan lagi menjadi persoalan Jakarta atau persoalan yang lainnya. Tapi memang ya itu tadi, pemerintah masih bergeming karena Lampung dianggap masyarakatnya ini agamais gitu kan, tidak mungkin terinfeksi HIV, ternyata ada. Dan akhirnya ketika secara nasional pemerintah mendorong adanya kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di 2023 kalau nggak salah, dengan menggelontorkan program dan pembiayaan, akhirnya baru diakui bahwa Lampung ada kasus HIV/AIDS-nya. 2003 ya? Iya, dari 2003, sekitar 2003. Jadi memang baru pemerintah mengakui gitu, karena udah ada pendanaan untuk penanggulangannya gitu kan. Kalau dibilang nggak ada, nggak jadi. Jadi itu mulai awalnya gitu kan. Tapi stigma dan diskriminasi terus terjadi gitu. Sejak awal pertama kali. Iya, sebelum-sebelumnya juga, bahkan ketika saya belum di PKB, masih SMA ya, kasus HIV itu kan karena HIV itu dianggap penyakit yang menakutkan. Di koran itu kalau ada orang yang diketahui HIV di rumah sakit umum, itu langsung diumumkan di koran pada saat itu dengan nama jelas, alamat yang jelas, RT RW-nya, ya kan, sehingga masyarakat kepo gitu kan, datang ke rumahnya, memberikan bullying, mengusir gitu kan, karena dianggapnya penyakit yang bakalan menulari satu penduduk yang berbahaya gitu kan, padahal tidak demikian gitu. Nah sempat pada tahun nggak jauh-jauh juga, sekitar 2005 ya, mulai datang Spritia, ada Spritia ke Lampung untuk coba mendorong penanggulangan HIV yang berbasis komunitas. Jadi membentuk komunitas orang-orang yang HIV di Provinsi Lampung ini untuk membentuk namanya kelompok dukungan sebaya. Karena mulai dari 2003 itu berkembang lagi menjadi 10 orang, 20 orang ya kan, berlipat-lipat. Ya kan? Sampai tahun 2002 terakhir Desember di Provinsi Lampung itu sudah 6.000 kasus. 2022 di Provinsi Lampung 6.000 kasus. Sudah 6.000 kasus. Ya, jadi bayangin peningkatannya itu berapa ribu persen dari tahun 2002 ya ada 3 kasus, sekarang 2022 ada 6.000 kasus.
Jadi dalam kurun waktu 20 tahun. iya, dalam kurun waktu 20 tahun ya. 10 tahun. Nah, jadi pada saat teman-teman Spritia itu datang, mereka melakukan, kalau istilah kita sekarang prank ya, mereka ngetes kebetulan waktu itu Babe Chris dari Spritia, dia datang, kemudian dia melakukan sosialisasi ke teman-teman pada saat itu kunjungan ke PKBI. Nah, kemudian ada yang Odip yang sakit, yang butuh perawatan. Odip ini dari Jakarta, yang temannya Babe ini. Datanglah ke rumah sakit umum. Nah, setelah dari rumah sakit umum, dia cerita. Dia ngeluh sakit perut, dan dia mengaku Odip. Dan itu ekspresi para medis di sana, perawat di sana udah ketakutan. Udah nggak ada yang sanggup gitu. Artinya dari para medis sendiri memang belum paham juga. Belum paham. Akhirnya apa? Waktu itu lama sekali penanganan. Akhirnya baru ada seorang dokter yang akhirnya dia masuk di opname ya, di opname. Setelah itu sudah. Nah, ternyata setelah itu beberapa tahun lewat, saya mendapat kabar ketika si Odip itu dirawat di rumah sakit umum. Setelah dia pulang dari perawatan itu, kepala rumah sakit umum pada saat itu langsung membuang semua kasur, dipan, alat-alat oksigen segala macam itu dibakar karena khawatir menjadi media penularan bagi pasien yang lainnya. Padahal faktanya gimana harusnya? Iya Pak, ya nggak masalah, karena penularan itu kan bukan dari kasur, bukan dari udara gitu kan. Artinya begini, ketika rumah sakit, para medis ya, petugas kesehatan yang harusnya memahami terkait bagaimana penularan, bagaimana pencegahan, itu saja berlaku seperti itu. Apalagi masyarakat awam, masyarakat yang tidak memahami bagaimana penularan HIV itu sebenarnya tidak semenakutkan, seberbahaya yang dipikirkan orang. Nah, itu yang terjadi di Provinsi Lampung. Nah, memang udah agak berkurang sekarang dengan beberapa kali pertemuan dengan teman-teman media, jurnalis, mulai ada asas kerahasiaan. Ketika ada kasus HIV tidak terekspos begitu detail ya, masih dalam masalah upaya penanganannya, bukan pada sisi si korbannya, si orang yang terinfeksi HIV tersebut gitu. Oke. Artinya memang dari sejak awal ditemukan kasus HIV itu memang diskriminasi itu memang sudah terjadi. Ya, makanya di konsentris ini ya, ini di media baru ini saya sampaikan bagaimana sebenarnya persoalan HIV ini di Lampung ini sebenarnya sangat memprihatinkan, sangat buruk penanganannya gitu. Dan kalau saya lihat tadi itu kan artinya itu kan dari 20 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, sampai hari ini dari temuan-temuan konsentris di lapangan kan itu masih terjadi tuh Bang. Iya. Nah, kalau menurut Bang Aji nih, apa akar masalahnya ya Bang ya? Artinya bahkan di para medis sendiri gitu loh, itu masih bisa berlaku seperti itu dan sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir dan itu terus terjadi peningkatan kasus. Apakah peningkatan kasus itu juga karena memang dari para medisnya sendiri juga masih belum mumpuni gitu untuk menangani hal itu gitu? Sebenarnya persoalan ini kan sering disampaikan ketika kita advokasi ke pemerintah bahwa persoalan HIV/AIDS ini bukan lagi persoalan biasa gitu, sudah menjadi persoalan di awal ketika masih awal-awal 2002 ketika ditemukan 3 kasus kita udah warning sebenarnya ke pemerintah. Tapi kan mindset pemerintah sendiri saja tentang HIV/AIDS yang sangat minim gitu kan, masih menganggap seperti mitos-mitos yang beredar gitu bahwa HIV itu penyakit kutukan, penyakit yang orang bule lah segala macam gitu kan, sehingga menganggap bahwa ya rasain lo gitu kan, karena memang perilaku lo suka zina makanya. Padahal kita lihat ibu rumah tangga yang baik-baik saja di rumah saja sekarang ini banyak yang terinfeksi HIV, bahkan anak bayi pun terinfeksi HIV. Jadi intinya sebenarnya kepedulian pemerintah gitu kan yang masih kurang, edukasi ke masyarakat lewat jalur pendidikan, lewat penganggaran terkait dengan HIV/AIDS itu sangat minim. Sampai sekarang pun kalau kita lihat anggaran pemerintah itu sangat kecil.
bukan kecil, malah tidak ada sama sekali untuk pemerintah. Bahkan Provinsi Lampung ini di saat ini penanggulangan HIV dibiayai oleh Global Fund, oleh funding luar negeri, dari luar negeri, bukan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Ya kan, bahkan saya beranekdot kalau melihat anggaran pemerintah Kota Bandar Lampung itu HIP saya cari-cari nggak ketemu anggarannya, malah ketemu anggaran untuk insentif anggota DPRD 30 miliar. Artinya kan pemerintah menganggap anggota DPRD itu lebih berbahaya daripada HIV/AIDS, makanya perlu dianggarkan lebih besar. Nah itu yang terjadi. Nah kalau ini dibiarkan dari 3 kasus 20 tahun menjadi 6.000 kasus sampai berapa juta kasus dulu, apakah menunggu seperti di Afrika? Di Afrika daerah Uganda ya, di Uganda itu hampir rata-rata penduduknya sudah dari 5 orang yang 5 anggota keluarga dipastikan 3 positif HIV ya. Bapak, ibu dan anak, kakek neneknya aja yang enggak, ya kan? Apakah harus menunggu seperti itu? Baru ada kebijakan. Sekarang di Uganda semua pun kebijakan itu udah kayak COVID lah ya. Kayak COVID itu kan semua kebijakan ini pencegahan COVID semua harus ini, mau masuk ini harus ini. Begitu keadaan di Afrika sudah sampai seperti itu. Jadi semua kebijakan dari mulai di sekolah, mulai dari di manapun di masyarakat umum itu sudah ada kebijakan, bahkan alat pencegahan itu di mana-mana gitu. Tapi ya hancur gitu kan APBN-nya, negaranya jatuh miskin karena anggarannya semua untuk penanggulangan HIV di Afrika itu. Apakah seperti itu baru ada kebijakannya gitu? Nah ngomong soal kebijakan tuh sedikit Bang Haji, kan tadi saya sempat singgung juga bahwa beberapa kalangan juga menilai maraknya diskriminasi dan stigma ini justru diafirmasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Seperti contohnya salah satunya surat edaran pelarangan praktik LGBT misalkan di pesisir barat. Lalu juga ada pernyataan akademisi juga loh terkait dengan mengancam dan memecat dosen yang terlibat LGBT. Kalau Bang Haji memandangnya seperti apa? Nah ini kan sebenarnya salah sasaran karena masih menganggap bahwa kasus HIV/AIDS itu hanya muncul pada komunitas-komunitas tertentu ya, komunitas LGBT, kemudian ditambah lagi mitos LGBT itu adalah sumber dari adanya gempa gitu kan. Jangan-jangan di Turki itu banyak LGBT-nya makanya gempa. Padahal kan enggak gitu kan, nggak ada kaitannya secara rasional, nggak ada gitu kan, karena memang mereka kelompok LGBT itu mereka ya manusia gitu, tapi karena pilihan orientasi seksual memilih mereka untuk menjadi LGBT gitu loh. Karena jangan gini loh, di dunia ada 3 orientasi seksual yang diakui di dunia, yaitu heteroseksual, kemudian homoseksual, kemudian satu lagi biseksual. Jadi homoseksual itu yang sesama jenis, yang hetero ini yang berbeda jenis, kemudian bisek mengacak dia semua jenis mau. Dan itu pilihan gitu loh, bukan pilihan karena di PPDGJ ya, pedoman panduan golongan penyakit jiwa, itu LGBT bukan termasuk di dalam gangguan kejiwaan gitu, tapi merupakan pilihan orientasi seksual seseorang. Itu yang, nah jadi nggak bisa kita stigma diskriminasi kelompok seperti LGBT itu. Bukan saya mendukung ya, tapi memang itu memang pilihan mereka. Yang menjadi masalah, mau dia LGBT, mau dia orientasi seksualnya heteroseksual maupun homoseksual, kalau dia perilaku seksnya yang tidak beresiko ya, yang tidak aman, ya tetap siapapun dia ya nggak boleh gitu, harus diberikan edukasi gitu, nggak hanya memilih kelompok tertentu. Ya artinya dengan adanya pernyataan atau surat-surat itu atau surat edaran itu, dia justru
justru lebih mempertebal stigma Ya, terhadap justru kelompok-kelompok itu, itu. justru mempertebal stigma dan diskriminasi, ujungnya juga Penanggulangannya juga masih jadi makin jauh gitu. makin jauh dari target penanggulangan HIV/AIDS-nya. Oke, terima kasih Bang Haji. Saya mau ke Bung Dodi, tapi sebelumnya saya juga mau informasiin kepada pemirsa, sebenarnya kami sudah mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga untuk hadir di podcast yang hari ini, namun dari Dinkes masih berhalangan untuk hadir. Oke, saya mau ke Bung Dodi nih, Bung. Kalau Bung Dodi kan sebagai pemerhati kebijakan publik nih, tadi kan sempat disinggung terkait dengan adanya peraturan-peraturan gitu yang keluar atau surat-surat edaran yang keluar yang justru cenderung mempertebal stigma negatif. Nah, dari sisi kebijakan publik nih, Bung, sebenarnya sebelumnya saya mau minta pandangan dulu lah terkait dengan produk-produk kebijakan tadi. Apakah memang benar kebijakan-kebijakan tadi justru cenderung mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu gitu, Bung? Iya, kadang gini, kalau terkait dengan HIV/AIDS itu stigmanya itu justru seringkali nyebar duluan ya dibanding virusnya sendiri gitu kan. Dan berbahaya ketika itu stigma tersebut merasuki ke alam pikir para pemegang kebijakan publik, ataupun juga tadi seperti kasus yang diceritakan oleh Bang Haji juga, ketika misalnya tenaga medis pun juga punya perspektif yang keliru juga terkait dengan adanya gitu. Nah, kebijakan publik kan pada dasarnya kan diorientasikan untuk publik ya, tanpa memandang gendernya kayak gimana, orientasi seperti apa, miskin kaya semacam itu gitu. Dan kalau kita ngikutin perkembangan terbaru dari kebijakan publik ataupun praktik administrasi publik, itu kan sebenarnya kan tidak melulu soal produk itu harus efektif, efisien, tapi juga punya landasan keadilan sosial. Nah, itu yang seringkali maksudnya dilupakan, bahkan alfa dalam pertimbangan kebijakan itu. Dan keadilan sosial ini sangat memungkinkan bisa diperoleh ketika kebijakan publik itu berlandaskan istilahnya itu ya partisipasi gitu. Kan misalnya bagaimana kita mau menangani kebijakan soal misalnya, tapi misalnya teman-teman penyintas ataupun juga yang punya advokasi terkait di sini tidak dilibatkan. Nah, itu kan tentu hanya bersifat etis saja ya. Yang khawatirnya justru malah menciptakan kebijakan yang bias tadi ya, bias satunya bisa jadi bias populisme agama gitu kan. Apalagi kan sekarang juga tahun-tahun politik yang mana statement-statement politik itu bisa mempengaruhi suara gitu kan. Ada beberapa wilayah kan daerah yang pimpinannya itu langsung statement kota ini, kota A, kota B anti LGBT langsung misalnya. Itu kan untuk secara politik itu kan cukup populer gitu. Nah, hal ini kan tentu kita bisa membayangkan produk-produk kebijakan seperti apa yang akan muncul ketika pemimpin politiknya atau pemimpin daerahnya itu sudah punya stigma semacam itu gitu kan. Itu kan akan semakin menyulitkan orang-orang yang tadi diceritakan oleh Bang Haji, yang ibu rumah tangga biasa yang tidak punya yang jauh dari kata stigma yang itu, justru malah yang semakin sulit untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan anak-anaknya dan semacamnya kayak gitu. Oke, nah tadi kan dibilang bahwa memang kebijakan-kebijakan yang lahir itu karena memang maksudnya konteksnya di Lampung itu masih cenderung diskriminatif ya. Nah, sebenarnya kalau Bung Dodi melihat gitu ya, akar masalahnya apa nih, Bung? Dari pemerintah atau para regulator kebijakan, mengapa akhirnya produk itu tadi terdapat bias, misalkan populisme agama yang Bung Dodi sampaikan tadi. Akar masalahnya sebenarnya dari pemerintah ini apa, Bung? Kalau menggali akar ya paling mendasar ya biasanya di pengetahuan ya, ataupun dalam arti kan masyarakat umum, awam, terus kemudian juga mungkin di sisi lainnya ada juga pegawai medis juga yang belum memahami ataupun pengetahuannya belum mencukupi terkait dengan bagaimana penanganan ini kan tentu pengetahuan mendasar, paling kan suatu hal yang mendasar ya sebetulnya, mendasar bagi
apa istilahnya tuh, bagi orang-orang yang punya kewenangan dalam kebijakan publik ataupun juga pelaksanaan medis untuk ini ke standar lah, semacam kayak standar untuk bagaimana menangani penanganan ODA ini gitu. Setelah pengetahuan ya tentu ya banyak hal ya, biasanya ya pendidikan juga termasuk salah satunya ya, karena termasuk perspektif ya, tadi juga ya, jadi kan dilanggengkan gitu. Akhirnya kan mau tidak mau ya, apalagi tadi kalau saya ngikutin dari yang disampaikan oleh Bung Haji ini kan, pemerintah baru merekognisi angka data itu kan ketika sudah ada anggaran. Nah, itu kan tentu logikanya kan terbalik gitu kan. Padahal kan saya juga baca liputannya dari teman-teman konsentris kan, laporkan saja. Itu kan selalu satu yang sering muncul di pemerintah kan. Laporkan. Pemerintah pada saat itu tidak bisa menunggu laporan, justru harus aktif juga dalam hal ini. Kalau menunggu laporan ya takutnya nanti kan jadi bawa waktu juga kan. Karena nggak semua orang bisa iya. Kan juga ada ketakutan yang lain kayak gitu kan. Ini kan nggak bisa dibiarkan aja gitu. Nggak pemerintah dalam ini nggak bisa hanya istilahnya pasif menunggu laporan saja gitu. Harus aktif ya, aktif banget. Bahkan ketika laporan pun juga belum tentu dieksekusi ataupun belum tentu direspon kayak gitu. Gitu Bu. Ya itu mungkin ada tadi soal pendidikan, terus kemudian juga ya pengetahuan yang harusnya itu pengetahuan mendasar tapi ternyata tidak mencukupi. Ya itu berarti PR besar lah bagi pemerintah juga. Karena bagaimanapun gini, saya selalu punya pandangan bagaimanapun pemerintah itu kan punya kekuasaan yang punya kewenangan ataupun punya power untuk bisa melakukan transformasi ataupun beda ya dengan oke, mungkin masyarakat biasa pun juga bisa, tapi kan yang punya otoritas lebih ataupun punya kekuasaan itu kan pemerintah bagian itu juga. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya isu-isu yang istilahnya tuh yang marginal seperti ini gitu kan, akan sulit kalau misalnya itu dilakukan oleh individu-individu yang yang menjadi penyintas gitu, nggak sulit banget. Bisa bisa menjadi lebih baik kalau misalnya ya pemerintah dalam ini punya komitmen lebih untuk penanganan ini gitu. Oke, baik. Pemirsa, kita rehat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi bersama kedua narasumber kita. Kita rehat terlebih dahulu. Oke pemirsa, kita kembali lagi di podcast Sudut Konsentris, masih bersama dua narasumber hebat kita hari ini. Pemirsa juga bisa mendengarkan podcast Sudut Konsentris ini melalui akun Spotify dengan nama yang sama, Sudut Konsentris, dan pemirsa juga bisa mengupdate berita-berita terbaru di website Konsentris dan akun-akun media sosial Konsentris di Instagram dan Facebook dan juga Twitter. Oke, saya mau lanjut nih ke Bang Haji. Bang, tadi kan kita sudah bicara banyak bahwa 20 tahun terakhir memang diskriminasi dan stigma terus terjadi. Artinya kan itu banyak tuh Bang korban-korbannya tuh Bang. Nah selama ini yang kan Bang Haji juga terlibat dengan proses advokasi, apakah ada kesulitan-kesulitan ketika memang mengadvokasi mereka gitu Bang, terkait dengan hal-hal yang mereka alami, misalkan di bidang pekerjaan, kalau dari data BCI kan ada PHK misalkan, atau hambatan promosi kerja, penonaktifan, lalu di bidang pendidikan ancaman dikeluarkan dari sekolah misalkan. Nah, ketika mengadvokasi mereka ini, apakah ada kesulitan Bang? Misalkan dari pihak pemerintah juga enggan untuk menangani atau seperti apa gitu? Ya, jadi terkait dengan stigma dan diskriminasi tadi, memang sejak ada program dari pusat ke pemerintah, maka mendorong pemerintah pusat itu untuk di kota dan provinsi, kabupaten, kota dan provinsi itu membentuk namanya KPA, Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, Komisi Penanggulangan AIDS itulah yang membentuk kesekretariatan bersama yang di dalamnya itu dari berbagai unsur pemerintah, OPD, leading sektornya Dinas Kesehatan, dan juga beberapa NGO. Jadi memang sifatnya lebih kepada proyek atau program gitu, karena ada pendanaan, karena ada anggaran, dan juga ada kebijakan terkait pembentukan KPA. Maka disitulah KPA itulah yang melakukan upaya seperti edukasi ke komunitas, kemudian juga mendampingi kalau ada persoalan-persoalan
teman-teman ODIP yang mendapatkan stigma dan diskriminasi, kemudian juga melakukan advokasi ke media-media untuk supaya jangan lagi melakukan pemberitaan yang menyudutkan si ODIP tersebut gitu. Nah ini yang terkait kendalanya, Pak? Apakah ada kendala di lapangan terkait dengan proses itu? Kendalanya karena memang informasi di masyarakat yang salah terkait HIV/AIDS ya, mitos-mitos masyarakat itu lebih gencar gitu daripada sisi edukasinya. Jadi edukasinya juga masih belum masif gitu, masih berpusat pada Komisi Penanggulangan AIDS gitu, lebih kepada orang yang sudah terinfeksi pendampingan gitu. Tapi edukasi ke mereka yang belum terinfeksi ini belum banyak, belum banyak sehingga masyarakat masih menganggap kalau sudah dengar kata AIDS dia sudah ngeri gitu kan, bahkan diajak tes padahal perilaku seksualnya bisa menularkan, itu mereka nggak mau gitu karena takut kalau misalnya dia dites HIV kemudian ketahuan dia HIV, dia bakal mendapatkan stigma dan diskriminasi gitu. Nah itu yang kendala-kendala di lapangan yang akhirnya tidak banyak masyarakat yang sadar bagaimana mencegah penularan HIV, kemudian juga kesadaran mereka untuk memeriksakan diri gitu kan. Padahal HIV itu kan sebenarnya penyakit menular. Dia menularnya lewat hubungan seksual, kemudian dari penggunaan narkoba suntik yang dipakai berganti-gantian, kemudian juga dari ibu yang terinfeksi HIV kepada anaknya gitu. Nah, selama kita berinteraksi dengan orang yang HIV, tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko, itu kita aman, nggak ada masalah gitu loh. Duduk bersama, tidur bersama, pakai baju gantian gitu kan, minum satu gelas bersama, karena HIV itu tidak ada dalam air liur, ada dalam darah, cairan vagina dan cairan sperma. Selama kita nggak main-main di 3 cairan ini, insya Allah kita nggak akan tertular. Bahkan beberapa kasus suami istri yang saya temui, dia sudah menikah 1 tahun, pas dites ternyata istrinya positif, suaminya negatif. Jadi istrinya itu mendapat virus tersebut dari pasangan dia yang dulu gitu. Nah, suaminya sampai kaget, sudah 1 tahun lebih dia menikah tapi kok nggak tertular. Artinya walaupun dia berhubungan seksual, kalau dia tidak ada luka dalam hubungan tersebut, tidak akan terjadi penularan. Jadi penularan itu bisa terjadi kalau ada luka yang terbuka, kemudian virus yang hidup dan cukup tersebut masuk ke dalam tubuh orang yang sehat, maka akan terjadi penularan. Tapi kalau nggak ada luka, nggak ada nggak ada virus yang masuk ke tubuh, itu nggak akan bisa menularkan. Jadi penularan itu tidak semudah penularan COVID atau penularan penyakit yang lainnya gitu. Jadi yang jadi masalah itu adalah stigma dan diskriminasi itu yang lebih ke orang yang kena HIV ya, itu dia kadang-kadang meninggal bukan karena dia HIV, tapi karena tekanan, stigma, diskriminasi, dikucilkan, dibuang sama keluarganya, kemudian ya kan dibuang, nggak makan, nggak apa, akhirnya kepikiran secara psikologis, bisa karena dia bunuh diri atau dia mati kelaparan. Padahal sebenarnya HIV/AIDS itu kalau ditangani, para medis paham bahwa penanganannya sudah ada obatnya sekarang, namanya antiretroviral, dan kalau diminum secara patuh dan konsisten ya, karena diminumnya harus seumur hidup gitu, karena sampai sekarang belum ada obat yang membuat virusnya hilang dari tubuh. Orang yang terinfeksi HIV/AIDS kalau sudah sekali dia ada HIV di dalam tubuhnya, maka seumur hidup virus tersebut nyangkut terus, nggak akan pernah hilang. Ada obatnya untuk menekan supaya virus itu tetap stabil, tidak memperbanyak diri, dan imunnya tetap baik gitu, tetap bagus. Nah, imun itulah yang membuat tubuh kita tetap sehat, tetap orang yang HIV itu tetap bisa produktif gitu. Jadi bahkan kalau dia obat tersebut sudah
imunnya baik, obat tersebut diminum secara konsisten, dia bisa punya anak gitu, berhubungan suami istri gitu kan, dia punya anak, anaknya sehat, tidak tertular HIV. Jadi bisa sampai obat tersebut undetected virusnya di dalam tubuh. Jadi kalau sudah undetected, nggak terdeteksi, maka dia nggak bisa menularkan ke orang lain gitu. Itu kan maksud saya itu hubungannya dengan society kita ya, masyarakat. Tadi terkait dengan advokasinya, artinya maksud saya sejauh ini intervensi dari pemerintah bagaimana juga Bang untuk pengentasan diskriminasi dan stigma ini? Beberapa kali kita sudah melakukan audiensi ya ke legislatif maupun eksekutif, lebih kepada bahwa pemerintah kalau kita lihat menganggap HIV ini bukan prioritas dalam program pemerintah gitu kan, menganggap ini ya mereka lebih mengedepankan urusan-urusan fisik kayaknya yang kelihatan gitu loh, membangun apa gitu kan, itu kelihatan wah gitu hebatnya gitu kan pemerintah, buktinya ini bikin stadion misalnya, bikin apa, tapi urusan-urusan mental, spiritual, dasar-dasar dari manusia ini yang edukasi ya kan, perubahan mindset, perubahan perilaku yang dia butuh jangka panjang. Iya, yang jangka panjang ini nggak dipikirkan gitu kan, tidak menjadi prioritas oleh pemerintah untuk membangun kualitas pemahaman pengetahuan manusia ini yang kurang ya kan, sehingga akhirnya mereka tidak paham bahwa perilaku-perilaku yang mereka lakukan itu bisa berisiko kena HIV atau kena penyakit yang lainnya, itu mereka nggak paham. Padahal kalau misalnya ada beberapa contoh, misalnya di Kuba itu negara miskin, dia pendapatan rakyatnya lebih rendah daripada di Indonesia. Tapi negara tersebut itu punya kebijakan HIV itu harus edukasi, itu termasuk HIV sudah sejak TK, SD, SMP itu diajarkan, bahkan gratis, sekolah itu gratis, jadi masyarakat nggak perlu bayar. Jadi tidak ada penduduk Kuba itu yang nggak bisa sekolah karena nggak punya uang gitu. Begitu juga soal kesehatan, tidak ada penyakit apapun, mau sebesar apapun penyakit itu tidak perlu bayar. Jadi orang sakit di Kuba itu nggak ada cerita dia nggak bisa berobat karena nggak ada duit gitu. Jadi semua di-cover oleh pemerintah, sehingga rakyatnya yang kita lihat kayaknya negara komunis yang sangat bebas, ternyata HIV/AIDS-nya sangat sedikit, sangat kecil kasusnya gitu kan. Tidak seperti Indonesia yang katanya negara timur mengedepankan adat istiadat gitu kan, negara yang agamais, tapi justru kasus pelecehan seksual, kasus HIV/AIDS-nya itu tinggi gitu kan. Nah ini yang terjadi, bahkan kasus-kasus perkosaan segala macam tuh sangat memprihatinkan gitu. Karena kurangnya edukasi, karena tidak adanya edukasi, menganggap bahwa kesehatan reproduksi, pendidikan seksual, HIV/AIDS itu adalah persoalan tabu yang tidak boleh dibicarakan, ya kan? Sehingga masyarakat mau ngomongin edukasi HIV/AIDS aja dicegah, dihalang-halangin, ya kan? Bahkan RKUHP yang baru ya, RKUHP yang baru juga untuk edukasi itu hanya boleh dilakukan oleh otoritas-otoritas. Nah, itu yang akhirnya membuat orang membicarakan seks tabu, tapi melakukan seksnya nggak tabu secara diam-diam. Akhirnya itu tadi, penularan HIV/AIDS jadi tinggi. Semakin masif. Oke, terima kasih. Saya mau ke Bung Dodi dulu nih. Terkait tadi Bung, artinya kan banyak tuh akar-akar persoalan yang di tubuh pemerintah atau pemegang kebijakan yang akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang cenderung diskriminatif itu. Nah, saya mau tanya begini Bung, memangnya bagaimana yang seharusnya Bung yang dilakukan oleh pemerintah sehingga produk-produk yang mereka hasilkan itu tidak diskriminatif dan mengakumulasi tadi keadilan sosial tadi Bung? Bagaimana seharusnya? Tadi sebenarnya seperti singgung juga sama Bung Aji, salah satu praktik di Kuba ya. Salah satunya itu kan bagaimana itu menunjukkan bahwa intervensi secara struktural itu menjadi bagian penting dalam kualitas
kesehatan masyarakat, kesehatan publik gitu. Kalau nggak ada intervensi struktural ya nggak bisa gitu. Nah, dalam hal itu tentu yang tadi kan ceritanya akhirnya kan itu kan sistemik ya, mulai dari pendidikan kesehatan yang mungkin gratis, terus kemudian akhirnya menciptakan dokter-dokter yang berkualitas yang memiliki pemahaman soal kesehatan juga besar juga, dan itu pun juga masif ke publik juga dari sampai TK sampai dari mulai TK sampai perguruan tinggi pun juga akhirnya memahami benar bahwa ini adalah bukan sesuatu yang ditabukan gitu. Tapi ini memang sebuah fakta sosial, ada penyakitnya dan tentu siapa saja bisa tertulari gitu. Nah, cara pandang itulah yang penting dimiliki oleh para pemangku kebijakan regulator gitu, untuk melihat bahwa ini kan sudah ada ya, maksudnya dari tahun jebol juga ada gitu penyakit ini gitu kan. Bukan hal gaib, bukan hal gaib gitu, bukan mitos juga gitu, bukan cerita dongeng urban, bukan, itu emang ada faktanya gitu. Dan tentu ketika kejadian-kejadian yang pernah diliput sama teman-teman konsentris itu terjadi kan, itu kan nunjukin bahwa ya itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mungkin sampai di daerah pun juga nggak afirmatif gitu. Nah, mungkin idealnya gitu kebijakan publik itu ya tentu tadi kan orientasi kepada publik, tentu bukan hanya perkara utilitarisme bukan hanya perkara angka. Yang penting mayoritas yang bisa diakomodasi, sedangkan ya udah yang marginal kan dikit inilah angkanya gitu kan, bisa dinafikan ataupun kalau dalam bahasa program bukan menjadi prioritas. Nah, itu justru itu menjadi permasalahan utama juga gitu kan. Justru itu yang keliru. Ya itu keliru juga, karena dalam kebijakan nggak bisa memandang itu gitu. Kalau begitu kan akhirnya ya udah kalau gitu mah secara serampangan bikin aja kebijakan yang pro terhadap mayoritas, udah beres gitu. Padahal kan nggak gitu. Negara itu, republik itu harus berjalan sesuai dengan keadilan sosial semacamnya itu gitu. Nah, sekecil apapun komunitasnya gitu ya, itu harus diakumulasi juga. Yang kaum marginal, yang rentan, terus kemudian juga apalagi yang memang sudah menjadi penyintas gitu kan. Yang mereka kan adalah bagian dari publik ya, warga negara ya, yang punya hak dan juga untuk mendapatkan semua akses hak dasar mereka, pendidikan, terus kemudian juga kan bukan satu cerita ya, anak kecil yang nggak tahu apa-apa kemudian diusir oleh sekolahnya gitu kan. Yeah. Saya kira masih tahun-tahun ini juga ada kejadian di setiap daerah di mana sempat terpilih baca itu kan mengkhawatirkan sekolah yang tabiatnya di sana adalah ruang-ruang untuk cendekiawan berpendidikan gitu kan, tapi justru malah mereproduksi stigma tersebut gitu kan. Anak kecil yang mungkin dia tahu apa-apa itu dia mendapatkan penyakit itu yang mungkin bukan berasal dari segregasi harus baca anak kecil gitu. Nah, itu kan tentu menjadi kekhawatiran kalau misalnya itu dilanggengkan cara berpikir kayak gitu. Nah, makanya kebijakan publik yang itu ya tadi harus mencoba untuk mulai memberikan kanal gitu untuk dan ruang juga bagi masyarakat yang tadi yang rentan, minoritas juga, untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih berkualitas, lebih berkeadilan tadi. Oke. Artinya tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pandang siapapun itu, sekecil apapun komunitasnya, dia perlu diakomodir kepentingannya, karena dia juga bagian daripada warga negara dan publik yang dia memiliki hak yang sama dengan orang-orang lainnya. Sedeliberate mungkin gitu kan. Atau kan kita juga punya istilah, kan ada istilahnya musyawarah mufakat ya. Nah, ini kan musyawarahnya aja tidak pernah terbangun gitu kan. Gitu kan. Untuk menciptakan kebijakan yang harus ada musyawarah mufakat. Nah, ini teman-teman yang marginal, rentan itu seringkali tidak pernah diajak, karena kan yang namanya kebijakan publik itu kan pasti ada sasaran ya, yang terdampak. Nah, ini yang terdampaknya itu tidak pernah dilibatkan gitu. Itu kan kekeliruan prosedur gitu, kalau bagi saya gitu. Sudahlah jarang melibatkan publik, cara pandangnya pun masih banyak keliru juga. Betul. Akhirnya terus melanggengkan produksi stigma-stigma itu sampai hari ini masih terjadi nih Pak. Nah, oke, terima kasih Bung Dodi. Saya mau ini terakhir aja, closing statement mungkin ya dari masing-masing. Mulai dari Bang Haji dulu lah. Closing statement mungkin terkait ke depan apa yang perlu dilakukan oleh kita semua, terutama mungkin pemerintah yang memang punya kekuasaan kalau tadi kata Bung Dodi untuk merestruktur
kebijakan dan bagaimana produk kebijakan di masyarakat sehingga ke depan itu bisa jadi lebih baik. Apa yang perlu kita lakukan, Bang Aji? Iya, baik. Jadi kasus HIV/AIDS ini bukan hanya persoalan di luar saja, tapi ini udah masuk di Lampung, ya. Nah, kita berkaca dari pengalaman negara-negara lain dalam penanggulangan HIV seperti saya sebutkan tadi, Afrika ya, Uganda. Mungkin Uganda dulu sama seperti Lampung, tidak ada kebijakan-kebijakan, dan kemudian akhirnya Uganda tadi sampai 3 dari 5 penduduknya itu terinfeksi HIV/AIDS gitu. Baru kemudian dia membuat kebijakan-kebijakan yang alhamdulillah sekarang di Uganda sudah bisa terkendali kasus HIV/AIDS-nya, walaupun masih dalam proses pengobatan, karena orang yang HIV butuh obat gitu kan. Jadi banyak akhirnya habis anggarannya untuk penanggulangan HIV di sana. Nah, artinya kalau Indonesia atau Provinsi Lampung selama tidak ada kebijakan, selama tidak ada kepedulian, selama tidak ada anggaran yang cukup untuk penanggulangan HIV/AIDS, kemungkinan dari 6.000 yang ada saat ini 2022 itu bisa ribuan kali lipat lagi, ya, dari berapa 7 juta penduduk Kota Bandar Lampung ya. Kalau di Lampung berapa juta nih? Di Lampung 7, di Kota Bandar Lampung 2 jutaan. Iya, ini mungkin bisa lebih dari 60% penduduk Lampung itu bisa terinfeksi HIV karena nggak ada kebijakan, nggak ada anggaran, ya kan, nggak ada prioritas. Ada upaya apa tadi gitu kan. Nah, jadi sudah bisa diprediksi gimana nantinya penyebaran HIV di Provinsi Lampung, ya, khususnya di Kota Bandar Lampung kalau misalnya tidak ada upaya dari sekarang gitu. Nah, 6.000 orang yang terinfeksi HIV itu kalau dibawa ke Stadion Pahoman penuh berjubel, tumpah-tumpah gitu kan, karena kapasitasnya nggak bisa menampung lagi. Ya artinya mereka apa nih, kalau pemerintah pengen buat kebijakan ya libatkan komunitas. Apa yang mereka perlukan? Mereka nggak perlu banyak-banyak, cukup mereka dilindungi hak-haknya. Jangan sampai dengan baik. Iya, jangan sampai ada stigma dan diskriminasi karena dia HIV. Jangan sampai dia dikeluarin dari sekolah karena HIV-nya. Jangan sampai dia dipecat dari pekerjaannya karena HIV-nya. Itu harus dilindungi dan dia harus dilayani sama seperti pasien yang lainnya. Karena HIV itu tidak semenakutkan seperti yang mitos-mitos selama ini. Petugas kesehatan ketika ada orang HIV yang butuh, misalnya dia luka, kecelakaan, butuh diobati, atau dia cuman sakit perut, kan sudah ada standar pelayanan di pelayanan kesehatan itu pakai UP, universal prevention, universal precaution. Cukup pakai handscoon, perawatnya pakai masker gitu kalau memang ini. Udah gitu, selesai. Jangan ditolak gitu kan. Cukup pakai handscoon aja. Sebenarnya nggak pakai handscoon juga ya, selama tidak ada luka di tangan gitu kan, itu nggak masalah. Pakai aja handscoon. Kalau misalnya mau mendeteksi atau apa, cukup gitu. Nggak akan nular lewat udara atau gitu. Nah itu artinya memang para medis juga harus paham. Jangan malah justru menguatkan stigma dan diskriminasi di layanannya. Ya itu terus yang kita dorong ke depannya, mudah-mudahan pemerintah kita ke depannya bisa peduli gitu terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat, khususnya persoalan HIV dan AIDS ini gitu. Oke, terima kasih Bung Dodi. Silakan closing statementnya terkait. Saya sih nggak banyak ya, cuman gini aja sih. Saya kira sudah waktunya pemerintah untuk bergerak aktif ya, tidak lagi pasif ya. Jadi tidak perlu harus lagi nunggu laporan-laporan ataupun nunggu liputan-liputan dan konsentris dulu lagi gitu kan. Jadi sehingga bisa aktif, sehingga bisa memahami apa yang nanti terjadi di lapangan seperti apa. Sehingga ketika ingin membangun kebijakan itu lebih kontekstual gitu dengan apa yang dibutuhkan oleh publik seperti apa. Itu saja tentu harapan besarnya ya. Saya membayangkan ya kebijakan-kebijakan yang ada di Lampung ini ya yang semuanya itu berbasis kepada yang tadi ya prinsip-prinsipnya ada keadilan sosialnya
kena gitu. Kalau sekarang ya tadi dan gak ada lagi cerita diskriminasi ataupun ya stigma gitu, apalagi itu dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya harusnya paling terdepan untuk bisa memahami ataupun juga mungkin mengedukasi bahwa HIV AIDS itu bukan sesuatu yang menakutkan itu tadi ya kayak gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bung Dodi dan Sama-sama. Bang Aji yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk membahas terkait dengan diskriminasi dan stigma terhadap ODA yang memang hingga hari ini pemirsa masih terus terjadi. Pemerintah perlu bergerak aktif secara cepat dan tepat melahirkan kebijakan yang memang mengakomodir kepentingan-kepentingan dari ODA dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk kru Konsentris yang bertugas hari ini. Sampai jumpa di podcast Konsentris selanjutnya. Terima kasih.